3, 2, 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Octavian Pita Angela. Di sini saya akan menjelaskan, memahami tentang fungsi sastra populer. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu sastra populer? Meski belum mengetahui secara detail apa itu sastra populer, pastinya kalian pernah membaca atau melihat secara langsung sastra populer tersebut. Sebelum membahas mengenai sastra populer secara mendalam, kita harus memahami bahwa karya sastra di Indonesia banyak jenisnya. Sebagai produk budaya populer, tentu saja karya sastra ini tidak banyak diminati oleh masyarakat luas. Karya sastra atau cerita yang disajikan biasanya memang dekat atau lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian menjadi salah satu daya tarik dari karya sastra populer. Sehingga pembaca tidak perlu berusaha payah untuk menginterpretasikan apa yang terkandung di dalam cerita sastra populer. Cerita yang disajikan biasanya banyak ragamnya, sehingga sangat mudah ditebak dan ketegangannya atau konflik di dalam cerita tersebut menjadi aspek utama dalam cerita, sehingga pembaca akan semakin penasaran. Di sini saya mengambil ahli, menurut para ahli. Menurut Clifford Geertz, istilah sastra populer merupakan turunan dari istilah kebudayaan massa yang terdapat di dalam pengkategorian budaya menjadi kebudayaan elit atau adiluhur atau adiluhung, tinggi atau high culture, dan kebudayaan massa rendah atau mass culture. Menurut KBBI juga, sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya sastra ini sering disebut karya sastra pop. Di dalam karya sastra populer juga ada beberapa jenis karakter, yaitu aspek pembaca. Sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya saat itu. Jadi aspek pembaca yang pembaca nikmati untuk membaca karya sastra tersebut. Kedua, ada intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya karya sastra untuk menghibur. Yang ketiga, ada fungsi. Seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan, sastra jenis ini hanya sebagai hiburan atau menghilangkan kejenuhan semata. Yang keempat, ada struktur. Struktur yang terbentuk pada sastra populer atau sastra hiburan ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi. Ahli dan sastra ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Yang keempat, ada sifat. Sifat sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar komersil. Yang keenam, ada situasional. Karya sastra dalam karya sastra populer ini terkenal atau populernya hanya sementara atau saat itu aja. Ketika ada karya sastra baru yang muncul yang lebih menarik, maka sastra yang populer sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Yang ketujuh, banyak kritikan. Oleh sebab itu, karya sastra populer biasanya banyak mendapatkan kritik, baik kritik positif maupun negatif untuk menarikkan popularitas karya sastra tersebut. Saya juga akan memberikan fungsi-fungsi dari karya sastra populer. Yang pertama, ada fungsi rekreatif, yaitu memberikan kesenangan atau hiburan bagi pembaca. Seperti judulnya, sastra populer, yaitu memberikan hiburan bagi kita yang membacanya.
Yang kedua, fungsi estetis. Sastra mampu memberikan keindahan bagi pembacanya. Yang ketiga, moralitas. Sastra juga memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai moral baik ataupun moral yang buruk. Yang keempat, ada fungsi didaktif. Sastra dapat mengarahkan atau mendidik pembaca dari nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, fungsi religius. Sastra menyajikan karya yang di dalamnya mengandung unsur-unsur agama yang nantinya diteladani oleh pembaca. Jadi di dalam karya sastra populer tersebut bisa mengandung juga fungsi religiusnya gitu. Dalam buku Andre Wicaksono dijelaskan juga bahwa fungsi sastra menurut Horich, seorang penyair Amerika, adalah dulce et utile, yang berani, yang artinya menyenangkan dan berguna. Menyenangkan dalam arti tidak membosankan, dan berguna dalam artian tidak membuang-buang waktu atau bukan sekedar perbuatan iseng. Jadi dengan kita membuat karya sastra tersebut, karya sastra populer tersebut, kita juga harus memikirkan gimana sih caranya bisa pembaca itu terhibur, menyenangkan pembaca tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang, kata yang salah-salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih.